Tes 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori belajar dan pembelajaran ya. Jadi pagi ini saya akan menyampaikan tatap muka ke-11, evaluasi pembelajaran dan evaluasi hasil belajar ya. Ini pokok bahasan kita yang ke-11 ya. Jadi tujuan pembelajarannya ini nanti setelah Anda mengikuti ya tatap video pembelajaran tatap muka 11 ini diharapkan dapat menjelaskan definisi evaluasi pembelajaran, terus dapat menjelaskan definisi evaluasi hasil belajar atau EHB. Yang berikutnya dapat mendeskripsikan fungsi evaluasi hasil belajar, menyebutkan komponen instrumen yang digunakan dalam evaluasi hasil belajar, dan menjelaskan prosedur ya evaluasi hasil belajar. Itu ya. Referensinya dari LMS UNJ ya. Kita mulai masuk ya teman-teman ya. Jadi untuk definisi evaluasi ya saja ya, frase tunggal evaluasi atau evaluation ini diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Jadi kata kerja ya, penilaian. Jadi proses untuk menentukan nilai seseorang. Jadi evaluasi itu proses usaha untuk dapat menentukan nilai seseorang, ya nilai apapun itu ya, menggunakan patokan-patokan tertentu, menggunakan referensi ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Itu ya. Nah, kalau definisi evaluasi pembelajaran, jadi sudah ada tambah pembelajaran. Jadi proses mengumpulkan, menganalisis ya setelah dikumpulkan datanya. Jadi proses yang digunakan untuk mengumpulkan data-data. Setelah data itu dikumpulkan terus dianalisis untuk kemudian dijadikan informasi ya, diinterpretasikan menjadi informasi secara sistematis ya, untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kalau evaluasi pembelajaran ini merupakan evaluasi di bidang pembelajaran. Jadi kalau peserta didik itu semester ganjil atau genap itu mengambil masing-masing sama ya, misalnya 6 mata pelajaran, berarti ya di masing-masing mata pelajaran tersebut ya tentu ada evaluasi pembelajaran. Dievaluasi. Jadi evaluasi pembelajaran ini adalah penentuan kesesuaian ya, antara tampilan ya atau profil peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik tersebut. Jadi yang dievaluasi ini adalah karakteristik dari peserta didik. Gitu ya. Kalau manusia kan unik ya. Berarti walaupun speknya itu sama, tapi karakternya namanya karakter ya, karakteristik seorang peserta didik itu akan berbeda. Ini menggunakan suatu referensi atau acuan atau tolok ukur tertentu. Itu ya. Jadi tampilan peserta didik itu ada 3 ya, ada 3.
di bidang kognitif ya. Jadi tampilan atau profil seorang peserta didik dalam ini ya, kognitifnya, ini pengetahuan atau intelektualnya. Setelah itu psikomotornya ya, dalam melatih ototnya itu ya, melatih psikomotoriknya ini, gerakan, tindakan dan seterusnya. Jadi menggunakan aktuatornya gitu ya. Jadi tetap yang gerakkan otak, yang gerakkan kognitifnya, tapi nanti keterampilannya bagaimana, dan sikap, minat, dan motivasi atau afektif. Jadi tampilan peserta didik itu ya di bidang ini ya, kognitif, afektif, psikomotor. Nah, ini dapat dievaluasi secara lisan, tertulis, ataupun observasi terhadap perbuatan. Jadi untuk mengevaluasi peserta didik supaya profilnya atau tampilannya dapat diketahui seperti apa, itu bisa observasi ya. Kalau afektif kan diobservasi ya, atau ditanya, atau disuruh mengerjakan suatu solusi atau mengerjakan suatu soal atau permasalahan. Nanti dilihat bagaimana cara mengerjakannya. Tapi kalau evaluasi hasil belajar atau disingkat EHB adalah proses pengukuran ya, pengukuran. Tapi kalau yang evaluasi hasil belajar ini kan pengumpulan, cuma dikumpulkan ya, ngumpulkan. Tapi kalau di sini pengukuran. Jadi pengumpulan data dan informasi secara empiris. Empiris itu ya dilakukan sendiri ya, oleh orang yang operator yang melakukan EHB. Tidak boleh evaluasi hasil belajar ini menggunakan data sekunder ya, harus empiris yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja akademik. Jadi EHB dilakukan secara menyeluruh ya, dan berkelanjutan dengan cara yang sesuai dengan ciri-ciri pendidikan kalian yang bersangkutan. Jadi kalau di teknik ya, teknik atau bukan teknik itu pasti berbeda ya. Jadi tujuan penilaian kalau menurut Depdikbud ya, masih pakai yang lama, itu mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Jadi peserta didik ini kelas 10 itu sampai mana sih gitu. Apakah sudah sampai level A itu, atau belum itu. Nah, kalau belum sampai A padahal sudah kelas 10 ya, kelas 10 semester, misalnya semester genap, ini nanti ada upaya perbaikan gitu ya. Tapi kalau sudah mencapai ya ditingkatkan ya, jadi dan peningkatan kegiatan belajar peserta didik dan sebagai umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar di semester yang akan datang gitu. Jadi ada umpan balik. EHB itu kalau kemajuan peserta didiknya belum mencapai, itu ada upaya perbaikan ya gitu ya. Dan penyebab kenapa kemajuan peserta didik itu tidak maju-maju ya, ini nanti setelah ditemukan penyebabnya, itu nanti di semester yang akan datang itu menjadi hal yang harus diperhatikan ya, supaya tidak terjadi lagi gitu. Supaya ada upaya perbaikan yang berkelanjutan gitu. Ada beberapa fungsi ya, 4 fungsi dari evaluasi hasil belajar ya. Pertama, fungsi formatif ya. Anda kan pernah dengar ya, tes formatif. Ini hasil dari evaluasi hasil belajar ya, hasil dari EHB ya, itu lebih enak. Ini memberikan feedback kepada guru ya. Jadi kalau
dihasilkan data-data informasi EHB, ternyata tidak kemajuan peserta didiknya lebih lambat ya, dari angkatan sebelumnya atau tahun yang lalu di semester yang sama. Ini gurunya dikumpulkan atau dikoordinasikan untuk memperbaiki proses pembelajaran gitu. Ya kalau belum bagaimana solusinya? Coba ada berapa orang yang belum ya, belum secara satu kelas ini ada berapa yang belum mencapai KKM misalnya. Jadi mata pelajaran X dari 32 peserta didik itu ternyata 2 yang belum mencapai KKM. Jadi rata-rata 80 tapi ada 2 yang di bawah 60. Nah, yang 60 ini kenapa kira-kira gitu ya? Kalau ternyata kesalahan dari proses pembelajaran, mungkin modelnya ya, mungkin strateginya yang salah, itu perbaiki ya. Nah sekarang kalau udah diperbaiki kan, untuk yang semester berikutnya yang sekarang bagaimana? Ya ada remedial gitu, remedial di luar jam pembelajaran. Itu yang fungsi formatif. Kalau fungsi sumatif itu hasil akhir ya, hasil akhir dari suatu mata pelajaran ya. Jadi ya menentukan nilai. Nilai itu dalam bentuk, kalau sekarang kan deskriptif ya. Kalau dulu angka yang mengacu ke kemajuan. Kalau di kerajaan kita ini kan nilai itu kan pada akhirnya huruf ya, A, B, C, D, E, T, L. Tapi sebelum huruf itu kan nilai angka ya gitu ya. Jadi kalau disebut S1 itu kan disebut lulus itu mungkin nilainya C+ ya misalnya gitu. Nah gitu ya, menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak ya. Jadi misalnya nih satu kelas ini 32 peserta didik, nilainya tuh ada tuh ya, nilainya dari sekian sampai sekian. Nah ini nanti digunakan untuk sebagai laporan ya, misalnya untuk kenaikan ke jenjang berikutnya ya. Kalau kelas 12 ya dipakai untuk masuk perguruan tinggi ya. Nah, tapi apakah perguruan tinggi menggunakan nilai rapot kan enggak. Mungkin kelas 7 ya, SMP kelas 1 itu melihat dari kelas 6 atau kelas 8 lihat dari kelas 7 gitu. Dan dapat digunakan untuk menentukan lulus tidaknya peserta didik. Jadi didefinisikan ya, tidak lulus itu bagaimana gitu. Kalau lulus bagaimana. Jadi yang berikutnya adalah fungsi diagnostik, didiagnosa ya, diagnostik. Jadi hasil EHB ini dapat digunakan untuk memahami latar belakang peserta didik. Yang tadi 2 orang tadi di semua mata pelajaran yang diberikan di kelas 10 audio video 1 ini, itu hanya 2 orang yang ketinggalan. Jadi kecepatan belajar rendah atau hasil belajarnya itu di bawah 65, sedangkan sisanya itu di atas 80. Jadi KKM-nya dilewati. Kalau yang 2 ini ya segitu. Nah itu dicari kenapa, apakah ada psikologisnya ya, cara psikologi ini tertekan ya, misalnya ada bullying ya misalnya, atau dia harus bekerja untuk supaya bisa menghidupi itu, pulang waktunya habis untuk membantu keluarganya, atau fisiknya ya, atau lingkungannya ya gitu. Jadi kalau sudah diketahui nanti baru dapat digunakan untuk problem solvingnya, untuk memecahkan kesulitan tersebut. Tapi kalau tidak bisa ya
Ya artinya ya mungkin kesulitannya itu di luar kemampuan dari gurunya gitu ya. Yang keempat, fungsi penempatan itu untuk hasil EHB digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Ya misalnya nanti kalau dari 32 peserta didik itu ada 8 Pak yang nilainya excellent ya. Berarti kok 8 nanti kalau ada pembelajaran yang sifatnya kolaboratif dalam bentuk kelompok ya 8 ini jangan kumpul di satu kelompok gitu. Ya dua-dua boleh ya. Kalau satu kelompoknya ada 4 ya itu dua-dua dijadikan satu. Kelompok satu isinya 1, 2, 3, 4-nya yang ya tidak nilai tidak tinggi dan seterusnya gitu ya. Itu fungsi penempatan. Jadi evaluasi hasil belajar ini setelah dilakukan di suatu mata pelajaran ya, setelah selesai pembelajaran pokok bahasan selesai itu nanti ya dipakai untuk fungsi formatif, dipakai untuk feedback ke fasilitatornya, kemarin terlalu bersemangat ngegas sehingga ada beberapa peserta didik yang keteteran. Fungsi sumatif untuk menilai ya, menentukan nilai peserta didik dari nomor 1 sampai nomor 32. Diagnostik untuk memahami ya, memahami yang siswa-siswa yang kesulitan belajar. Tapi kalau semuanya tidak sulit belajar, tidak masalah ya kira-kira diubah, kira-kira kenapa semuanya menjadi nilainya baik itu apa penyebabnya. Apakah satu kelas ini sekolahnya sama dari SD atau SMP negeri sekian gitu. Bisa saja gitu ya. Nah, fungsi penempatan ya digunakan untuk ya posisi dia nanti di jenjang yang berikutnya, itu evaluasi hasil belajar. Nah, sekarang fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, kalau evaluasi pembelajaran ini di suatu pokok materi ya. Tapi kalau evaluasi hasil belajar itu materinya sudah selesai gitu. Tapi kalau evaluasi pembelajaran ini tatap muka 11 itu nanti ada evaluasi pembelajarannya gitu ya. Jadi evaluasi pembelajaran itu adalah anggota himpunan dari evaluasi hasil belajar. Jadi fungsi pertama itu perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran. Kan pembelajaran itu sistem ya, isinya kan banyak. Subsistem pertama tujuan pembelajaran. Nanti ada materinya, metode pembelajarannya, media yang dipakai, sumber belajarnya, lingkungannya seperti apa, guru dan peserta didiknya bagaimana. Jadi evaluasi belajar ya digunakan untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran gitu ya. Yang dikembangkan dan diperbaiki apa ya semua komponen ya. Tujuan pembelajarannya mungkin tidak mengacu ke karakteristik ya. Ini generasi alfa yang ngajar generasi baby boomers ya isinya marah-marah gitu ya. Nah, terus evaluasi hasil belajar ini berfungsi di dalam proses akreditasi. Akreditasi program ya, Anda bisa tahu ya. Jadi salah satu penilaian program misalnya suatu S1-an pendidikan atau pendidikan itu nanti kan ada SMA, SMK ya atau MA, di situ nanti ada program keahlian audio video misalnya gitu ya. Nah, itu program keahliannya itu dia diakreditasi. Nah, salah satu komponen akreditasi program studi atau ya program keahlian itu ada yang namanya pembelajaran. Gitu. Dilihat bagaimana sih pembelajaran di sini ya, gitu ya.
Jadi ya evaluasi pembelajaran ini digunakan sebagai dasar akreditasi lembaga pendidikan. Jadi kalau evaluasi pembelajarannya itu baik ya nanti ada treatment tertentu ya, nilai-nilai tertentu yang mengikat itu. Nah, sekarang macam jenis dari instrumen jadi evaluasi pembelajaran itu kan mengumpulkan data, terus dianalisis menjadi informasi. Informasinya itu dilihat apakah mengacu ke tujuan pembelajaran. Nah, ini jenisnya ada banyak ya. Pertama, tes ya. Tes ini bisa pre-test, bisa post-test. Ya, tes ya, paper test, pensil test, jadi tes pakai ballpoint atau pakai pensil gitu ya, atau CPT computer based test ya. Jadi ini pre-test ya. Pre-test itu suatu pengumpulan data tentang pengetahuan siswa terhadap suatu materi sebelum materi itu diberikan. Itu pre-test. Jadi misalnya sekarang mau dilatih ya cara menggunakan sepatu bola ya, berlari menggunakan sepatu bola. Nah, pretestnya itu ya sebelum dikasih tahu cara memilih ya sesuai dengan kebutuhan kakinya itu, terus cara berlari menggunakan sepatu bola itu langsung coba silakan pilih sepatu yang cocok. Kalau udah lari, wah itu pada jatuh semua, lari kencang belok jatuh. Jadi ternyata kalau lihat pemain sepak bola aktivitas di lapangan rumput dan menggunakan sepatu bola itu ada kompetensinya gitu ya. Kalau nggak percaya coba Anda beli sepatu bola terus lari ya jatuh gitu. Itu pretest dulu. Wah, ada beberapa yang diobservasi sebelum dikasih pelatihan ternyata pada jatuh semua. Nah, setelah dikasih pelatihan selama 3 bulan terus diuji lagi. Oke, sekarang coba lari. Yang diujikan di pretest sama diujikan setelah pelatihan itu sama. Ini post test. Pretest dan post test itu soalnya sama gitu ya. Tapi soalnya jangan persis nomornya. Tadi ya nomor 1 jadi sekarang nomor 11 itu diacak, tapi soalnya sama. Jadi untuk membuat pretest dan post-test yang setara itu ada ya. Jadi misalnya kisi-kisinya 10 ya, setiap kisi-kisi pertama tuh dibuat 2 soal setara. Jadi ada 20 soal yang setara. Setelah dilakukan kalibrasi nanti 20 soal setara itu nomor 1, 3, 5, 7 nah, gitu itu jadi pretest. Yang nomor genap 2, 4, 6 ya itu jadi post test. Sebetulnya orang yang bisa mengerjakan nomor 1 itu juga akan bisa mengerjakan soal nomor 2 gitu. Tapi soalnya dibikin berbeda tapi setara gitu ya. Jadi misalnya diketahui rumus ABCD gitu ya. Nah, diketahui nilai A dan B berapa C, kan tinggal masukin ke rumus. Nah sekarang dibalik, diketahui B sama C ditanya A gitu, sama saja itu kan setara. Yang kedua ini post test sudah dilakukan di akhir materi baru ya, jadi sama-sama ya, jadi nanti akan terlihat ya pretestnya misalnya 75, post testnya misalnya 60 ya, berarti treatment yang dilakukan itu justru malah membuat nilainya dia itu lebih buruk ya gitu. Nah kalau seperti itu yang dievaluasi ya gurunya, ngawur gurunya membuat soalnya kok kayak begini gitu. Yang kedua ini macam instrumen evaluasi pembelajaran ini dinamakan evaluasi diagnostik.
Ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pembelajaran dengan tujuan melakukan identifikasi kelemahan peserta didik bersama faktor-faktor penyebabnya. Jadi sebuah satuan pelajaran ya. Jadi kalau mata pelajaran X setelah selesai ya akan dievaluasi terakhir itu ya. Nanti akan dilihat identifikasi kelemahan dari peserta didiknya itu. Ya kira-kira penyebabnya kenapa gitu. Ya. Yang ketiga, evaluasi selektif. Ini untuk memilih peserta didik yang paling tepat dengan kriteria program kegiatan tertentu. Jadi misalnya peserta didik yang nanti mengikuti olimpiade matematika gitu, itu bisa menggunakan evaluasi pembelajaran ya. Yang nanti jadi kapten ya, kapten kapal ya, dari semua pelaut ini kan pasti ada yang tepat jadi kapten ya, misalnya seperti itu. Di dalam kelompok isinya 10 ini yang jadi ketua kelompok itu siapa? Yang jadi moderator kalau nanti dia presentasi di depan kelompok yang lain itu dibuat ini evaluasi selektif gitu. Oh ternyata dari hasil evaluasi selektif dari 10 orang ini yang cepat mempunyai kemampuan ya, mempunyai modal menjadi ketua itu yang si ini gitu. Ya itu sudah bisa terlihat. Tapi ya Anda harus belajar dalam mengembangkan evaluasinya itu ya. Itu kalau di PEP, prodi PEP itu mata kuliah sendiri itu. Yang terakhir, bukan terakhir ya. Oh, bukan terakhir. Evaluasi penempatan. Jadi untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi misalnya ada pelatihan bahasa pemrograman ya, C++ itu. Nah, ternyata setelah dilakukan evaluasi pembelajaran ya itu ya, sebelum mulai penempatan ya, mulai penempatan itu dari 20 peserta pelatihan itu ada 4 yang nilainya tinggi. Wah, kalau tinggi ini berarti bukan di kelas yang ini beginner, ini kelas beginner yang CPP itu nggak tahu kalau dia ini sudah paham tapi belum pernah menggunakan bahasa pemrograman C++. Dia masih C minus ya gitu. Atau C aja. C aja. Jadi dari 20 ini 4 itu nggak boleh ikut kelas ini, harus ikut sudah intermediate. Nah, ini basic ya gitu. Itu penempatan. Evaluasi formatif sama tadi ya dengan EHB ini juga ada evaluasi formatif. Ini dianggap sebagai ulangan atau ujian ya kayak ulangan apa ya? Harian lah. Ulangan harian itu kalau evaluasi pembelajaran itu. Untuk mengetahui ya apakah proses pembelajaran satu hari itu sudah tepat, sudah efektif ya, efektif gitu. Kalau yang keenam evaluasi sumatif ini di akhir ya, di akhir mata kuliah gitu ya. Untuk menentukan hasil dan kemajuan peserta didik. Itu evaluasi pembelajaran. Nah, ada lagi UN ya. Kalau sekarang kan sudah nggak ada UN tapi ada uji apa itu ya. Kemarin 2 minggu yang lalu itu ya. Ini hampir sama ya, prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif. Untuk penentu kenaikan statusnya itu ya. Nah, sekarang kembali lagi ke EHB ya. Kalau EHB itu macam jenis-jenis instrumennya ini juga menggunakan tes juga ya. Berbentuk bisa pertanyaan ya, pertanyaan tanda tanya gitu ya. Atau tugas ya. Tugas itu sesuatu aktivitas yang harus dilakukan ya oleh peserta didik yang sedang dievaluasi hasil belajarnya atau
beberapa tugas ya, seperangkat tugas, satu kumpulan tugas yang direncanakan. Jadi baik pertanyaan, tugas, atau kumpulan tugas ini harus direncanakan oleh guru supaya dapat mengetahui informasi tentang traits ya. Trait itu atribut pendidikan dari seorang peserta didik. Trait itu, trait. Jadi dalam konteks atribut pendidikan, istilah trait ini bukan merupakan singkatan gitu ya, T-nya apa gitu, bukan. Jadi kalau seingat saya ini trait ini dari bahasa Inggris ya, artinya ciri atau sifat ya, atau karakteristik atau kecenderungan yang relatif konsisten. Ini konsisten, stabil dia. Jadi ini bawaan ya, bawaan dari nenek moyangnya gitu. Jadi dalam dunia pendidikan ya, EHB ini dapat mengetahui traitnya seseorang, sifat kepribadian, telitinya berapa ya, apakah sangat teliti atau ya pokoknya teliti ya, sangat disiplin atau pokoknya disiplin, kreativitas ya, kecenderungan perilaku. Jadi misalnya kalau ada masuk ke suatu ruang kelas ya, itu di depan ada papan tulis, itu banyak coretan. Nah, ada yang semuanya pasti di dalam hatinya tuh pingin papan tulisnya tuh dibersihkan gitu. Nah, semua pingin, tapi tidak mengerjakan gitu. Tapi ada juga yang mengerjakan, yang terus membersihkan. Nah, ya, itu. Tapi kalau yang pingin tadi itu nggak terus menghapus, itu namanya kecenderungan saja gitu ya. Hanya kecenderungan. Jadi trait itu bukan akronim ya atau singkatan ya, tapi atribut pendidikan yang merefer atau mengadres merujuk ya pada sifat atau karakteristik individu gitu. Nah, ini trait ini ya dipengaruhi oleh ya namanya keturunan primer ya, faktor genetik ya. Jadi sifat kayak kalau di godaan itu ngamuk gitu ya. Ada yang introvert, ekstrovert ya. Ada yang sangat cemas, yang nggak ngerjain aja cemas sampai mual-mual gitu ya. Ada yang sebedetoing misalnya. Ya, itu ya. Yang berikutnya karena lingkungan keluarga juga bisa ya. Waktu kecil ini diasuh oleh siapa gitu ya. Atau pengalaman hidupnya ya, itu yang membentuk trait ya. Pengalaman positif, negatif, pengalaman kali bagi tambah kurang itu juga banyak, kegagalan, kesuksesan, dan seterusnya. Lingkungan sosial ya, budaya itu juga bisa trait ya. Pendidikannya, pembelajarannya, situasi, kondisi di lingkungan itu membentuk trait. Nah, dengan menggunakan instrumen EHB pakai tes ini, kita bisa tahu traitnya seseorang. Atau psikologi ya. Jadi misalnya tes esai. Tes esai ini tes uraian bebas, bisa bebas. Coba deskripsikan Anda itu seperti apa. Nah, itu ekspresinya beda-beda nanti ya. Nggak mungkin nyontek kok. Ekspresi ya, susah gitu. Itu bebas. Ada lagi yang uraian terbatas ya. Uraian terbatas itu dibatasi, tesnya sudah dibatasi. Tolong deskripsikan kemampuan Anda dalam bidang mengingat. Nah, itu sudah dibatasi. Atau yang berstruktur, ya. Misalnya ada deskripsi dalam bentuk gambar, tabel, dan seterusnya, terus Anda disuruh
menganalisis ya, itu tes uraian berstruktur. Itu tadi esai atau uraian ya. Ada lagi tes objektif ya. Tes objektif nih biasanya memilih ya. Jawabannya sudah ada di situ tapi tidak tahu mana yang benar gitu. Jadi misalnya tes benar salah. Itu benar salah itu wah itu berat itu sebetulnya. Yang buat juga setengah mati, yang jawab juga mikirnya lebih lama gitu. Ada lagi tes menjodohkan. Jadi kalau soalnya 10 itu jawabannya 15. Nah, itu Anda harus menjodohkan ya. Soal nomor 1 tuh jawabannya tuh yang nomor berapa gitu. Nah, nanti kalau relasinya 1-1 ada yang sisa. Nah, itu akan lebih baik dibanding soalnya 10 jawabannya 10, tapi Anda harus menggadukkan atau dengan menggunakan bolpen untuk itu digariskan. Nomor 1 jawabannya ditarik ke 4 gitu. Jadi nomor 1 garisnya ke 4. Jadi jawaban nomor 4 itu jawaban soal nomor 1 itu nomor 4. Ada pilihan jawaban. Ada lagi dengan multiple choice ya. Soalnya 1 jawabannya 7 tapi hanya satu yang benar. Jadi isilah atau misalnya jarak matahari ke bulan itu 2 menit 48 detik. Itu jawaban A. Jawaban B 28 menit 60 detik gitu ya. Jadi sebenarnya tes objektif tuh jawabannya sudah ada gitu. Hanya Anda tidak tahu posisinya. Tapi kalau tes esai ya harus diisi. Ada lagi instrumen yang termasuk kelompok bukan tes. Jadi dia tuh instrumen mengukur perilaku yang terkait dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Bentuknya banyak ya. Ada bagan partisipasi. Jadi misalnya keaktifan seorang peserta didik dalam bekerja kelompok dapat digunakan untuk mengamati kegiatan diskusi gitu ya. Ini sulit nanti ini. Bikinnya sulit, terus saat mereka kelompok A itu diskusi, Anda harus observasi gitu. Wah, ini perlu effort tinggi nih ya. Data cek, jadi checklist ya. Checklist misalnya untuk masang roda yang gembos ya. Gembos karena ketusuk sesuatu itu harus ada langkah-langkah yang benar. Nah, waktu pada saat ujian, pelatihan bagaimana cara menambal ban dari peserta pelatihan itu, peserta pelatihan dikasih kendaraan bermotor yang bannya itu gembes. Coba dibetulkan sampai tidak gembes. Nah, itu ada ini ya, ada daftar checklistnya gitu. Jadi pertama apa, oh benar, kedua nggak dilakukan, ketiga dilakukan, nah kayak gitu itu daftar cek namanya. Jadi untuk melihat apakah suatu prosedur ya yang sistematis ini telah dilakukan. Yang ketiga, bentuk instrumen non-tes itu skala peringkat. Jadi menggunakan prosedur terstruktur yang dapat menyatakan posisi sesuatu dalam sistem keseluruhan peringkat. Jadi misalnya dari satu kelompok itu ya, satu kelas itu ya, satu kelompok atau satu kelas itu ada instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui posisinya kelompok A atau posisinya seorang peserta didik itu sebetulnya di posisi tertentu yang mana gitu ya. Misalnya dia kreativitasnya itu di atas rata-rata kalau kreativitas, tapi kalau menerima pendapat orang dia paling buruk ya gitu. Itu peringkatnya.
Ada lagi skala sikap, mengukur sikapnya, mengukur sikap. Tapi harus dijelaskan dulu ya, objek sikap yang mau diukur itu apa. Nanti ada butir-butir sikapnya ya. Jadi skala sikap itu biasanya Likert ya. Likert ya. Misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu 4. Gitu ya. Itu skala sikap. Jadi kalau yang sangat setuju, yang favorable ya nilainya 4 ya. Kalau tidak setuju ya nilainya 1. Nanti kalau orang yang sikapnya baik itu nilainya tinggi semua gitu ya. Nah, sekarang EHB, kembali lagi ke EHB. Prosedur pengembangan instrumen EHB ini ya, pertama tetap ya menentukan tujuan penilaian. Untuk apa sih dibuat penilaian ya? Ini harus dibuat di awal pembelajaran atau proses pembelajaran tuh harus ditentukan tujuannya. Karena akan menjadi arah terus mengacu ke lingkup materinya gitu ya. Kalau tujuannya ke ABCD ya berarti materinya ABCD. Nanti jenis modelnya ya, model penilaiannya ya, karakter alat-alat penilaiannya seperti apa tuh ngikuti tujuannya gitu. Terus rumusan tujuan penilaian harus memperhatikan domain hasil belajar. Jadi harus mengacu ke kognitif ya, psikomotor dan afektif itu untuk evaluasi hasil belajar. Yang kedua, setelah ditentukan tujuan penilaian, ya kedua mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar peserta didik apa saja yang akan dinilai, dievaluasi. Karena ada pengetahuan, keterampilan, sikap ya. Ya, kayak kan gitu ya. Ada lagi Pak, berpikir kritis, oke. Kecenderungan disposisi ya, misalnya itu bisa ya, maunya apa gitu tentukan di awal. Nah setelah ditentukan ininya nih apa kompetensi dan hasil belajarnya, baru mau nyusun kisi-kisi instrumen hasil evaluasi hasil belajar. Jadi dipetakan ya, pemetaan kisi-kisi itu pemetaan yang menggambarkan distribusi item yang atau pokok bahasan itu ya. Jadi langkah-langkah menyusun kisi-kisi itu pertama ya Anda harus lihat silabusnya. Kalau di satuan pendidikan tuh Anda harus lihat silabusnya. Dari silabus itu kan nanti akan terlihat itu indikator-indikator yang harus ada ya. Misalnya materi pertama itu tujuan pembelajarannya ada 4. Nah, kalau tujuan pembelajaran pertama itu sudah dimiliki, sudah dikuasai oleh peserta didik, itu ada indikatornya. Indikatornya apa gitu. Ada 4 ya, itu ya. Itu setelah itu dijadikan kisi-kisi. Nah, gitu ya. Nah, kisi-kisi nanti setiap indikator atau sub materi atau sub indikator dibuat beberapa soal. Jadi kalau misalnya materinya ada 4, setiap materi itu ada indikator, jadi satu materi indikatornya 4, berarti kan 14 ya, 4 kali 4 16, 16 soal. Kalau satu indikator satu soal berarti 16 soal. Nah, jangan lupa menyusun lembar jawaban. Jadi kalau nanti yang menilai bukan Anda itu bisa ya. Terus kunci jawaban ya nanti ada pedoman untuk penskoran ya. Nah setelah itu baru menyusun kisi-kisi instrumen EHB. Jadi ada persyaratan pertama representatif ya, harus mewakili seluruh isi kurikulum ya. Jadi jangan hanya
sebagian yang direpresentasikan ya. Jadi komponen-komponennya harus jelas, terurai, mudah dipahami ya. Terus soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator atau bentuk soal yang ditetapkan. Jadi soalnya jangan yang sulit-sulit ya. Yang penting banyak. Ini contohnya ya. Ya ini contohnya misalnya. Jadi kisi-kisi soal ujian akhir semester atau kisi-kisi soal ujian tengah semester gitu ya. Nama sekolahnya SMK 4 misalnya. Mata pelajarannya teknik audio video. Jurusan apa, kurikulum acuannya, lokasi waktu, jumlah soal berapa. Nah, ini ada standar kompetensi. Nah, nomornya pecah kan. Satu SK itu ada berapa KD gitu. Nah, misalnya ada 4 KD. KD pertama hasil belajarnya apa? Indikatornya ada berapa? Jenjang kemampuannya berapa? Bentuk soalnya berapa? Nomor soalnya berapa sampai berapa? Nah, sekarang prosedur yang keempat mengembangkan draft instrumen. Jadi setelah ada kisi-kisi baru bikin instrumennya. Ya. Instrumen penelitian dapat dibuat dalam bentuk tes atau non-tes. Ya. Jadi penulisan soal adalah penjabaran indikator menjadi pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Nah, ini setiap pertanyaan harus jelas, ya, fokus dan menggunakan bahasa yang efektif. Ya. Jadi maksudnya kalau pesertanya 100 itu 100 orang itu mengartikan soal nomor 4 itu sama gitu ya. Jangan sampai nggak sama. Misalnya ada berapa gol GOL dalam suatu pertandingan X gitu. Nah, itu gol itu golongan atau gol. Nah, gitu. Jadi nanti jawabannya akan berbeda-beda persepsinya. Ya, seharusnya harus soal itu persepsinya cuma satu gitu. Jadi kalau 100 orang yang ngerjakan tuh nomor 1 sampai nomor 40 itu soal-soal itu persepsinya sama semua gitu. Nah, jangan lupa gurunya membuat angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, studi dokumen, ya nanti skala sikapnya itu sampai berapa, penilaian bakat, penilaian minat, itu banyak ini ya. Terserah kalau mau bikin ya. Nah, setelah itu uji coba dan analisis soal. Instrumen yang sudah disusun diuji cobakan ke peserta didik tapi yang bukan yang sedang mengambil mata pelajaran itu gitu ya. Syarat dalam pelaksanaan uji coba ini ruangan tes harus steril dari non peserta. Ada tata tertib ya, ada pengawas. Waktu tesnya disesuaikan dengan jumlah butir soal. Jadi kalau pilihan ganda 100 soal, bacanya aja 1 menit, mikir jawaban 1 menit. Berarti kan 1 menit itu 1 soal 2 menit. Berarti kalau 100 soal itu minimal 200 menit. Ya gitu ya. Itu kenapa suatu proses EHB itu bisa sampai 3 jam gitu, misalnya gitu ya. Hasil coba wajib diolah ya. Ini diolah, dianalisis dan disimpan ya. Disimpan tuh diadministrasikan gitu ya. Yang terakhir adalah revisi dan merakit instrumen. Setelah diuji coba, dianalisis, instrumen dapat direvisi sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran dan daya pembeda. Perbaikan instrumen dilakukan dari segi bahasa, revisi total, sebagian butir soal dibuang, dan seterusnya. Hasil revisi. Nah, jadi sebetulnya untuk membuat instrumen itu setelah dibuat soal-soalnya itu instrumen tidak boleh dipakai untuk mengukur EHB, meskipun hasil belajar peserta didik harus diuji cobakan, namanya dikalibrasi.
dikalibrasi, diberikan kepada kelas. Kalau yang mau dievaluasi itu kelas 10, ya harus kelas 11 yang sudah pernah. Bukan untuk mengerjakan nilainya berapa, tapi untuk melihat apakah butir soalnya itu benar gitu, benar mengukur yang bisa menjawab gitu ya. Jadi misalnya nih, Anda sudah buat instrumen tes pilihan ganda 40 soal ya untuk suatu mata pelajaran. Belum diberikan kepada peserta didik Anda, itu harus dikalibrasi dulu. Pertama, divalidasi oleh ahlinya. Jadi misalnya, apakah soal-soal ini sudah gambar-gambarnya sudah benar, soalnya teorinya sudah benar. Kalau sudah benar, baru itu soal diujikan ke peserta didik yang sudah lulus mata pelajaran. Jadi kalau sekarang yang mau Anda kasih ke kelas 10, ya dikasih untuk ujinya dikasih ke kelas 11 atau kelas 12. Nah, dari hasil jawaban mereka itu nanti akan terlihat. Misalnya dari 40 orang yang yang mencoba, disuruh mencoba soal, itu nomor 1 semuanya salah. Nah, kalau semua salah, ya nomor 1 ya di-grounded. Karena kalau nomor 1 itu dihilangkan, itu total skornya tidak terpengaruh, wong salah semua kok. Paham ya? Jadi skor peserta didik itu setelah EHB ya, misalnya nomor orang pertama nilainya 74, orang ketiga nilainya 64, dan seterusnya gitu, beda-beda. Tapi mereka itu semua salah mengerjakan, memilih jawaban soal nomor 1. Jadi nomor 1 itu semua salah. Ya kalau dihapus itu nilainya tetap 72, 74 dan seterusnya gitu. Ya. Nah, terus kalau misalnya nomor 16 itu semua yang yang mengikuti ujian itu semua menjawab dengan benar. Jadi soal nomor 17 itu semuanya benar. Ya, itu juga di-grounded, nggak dipakai. Kenapa? Ya kalau semua itu dihilangkan soal nomor 16, itu nanti skornya cuma semua berkurang 1 semua. Nah, jadi tinggal sisanya adalah nilai R hitung dari setiap rata-rata jawab, bukan rata-rata ya, ada nanti soal nomor 1 itu ada R hitungnya. Sampai soal nomor 40 ada R hitungnya. Nanti sekarang kalau R hitung soal nomor 1 itu di bawah R tabel, maka soal nomor 1 itu dibuang. Jadi kalau soal nomor 2 di atas T tabel, nah itu dipakai. Jadi nanti Anda akan mendapatkan instrumen yang valid, ya, validitas dan reliabilitas. Gitu. Tapi ini berat ya, berat sekali. Jadi nanti untuk teman-teman yang mengambil topik penelitian kependidikan, dan itu harus ada variabel terikat adalah berupa hasil belajar, itu nanti akan menemui ini gitu ya, harus dibikin kisi-kisinya. Setelah itu harus diuji validan dan reliabilitas butir soalnya gitu ya. Jadi memang agak berat ya teman-teman, ya jangan terlalu dipikirin ya. Ini hanya memberikan wawasan ya, bahwa untuk menilai hasil belajar itu menggunakan tes gitu ya. Saya kira begitu. Kalau evaluasi pembelajaran ya sekali lagi itu untuk melihat tatap muka pertama atau suatu tatap muka itu apakah sudah efektif gitu. Tapi kalau evaluasi hasil belajar itu setelah selesai gitu ya, setelah selesai. Saya kira gitu ya teman-teman, nanti bisa lihat tugas mandiri di Google Classroom seperti biasa. Google Classroom-nya dikerjakan menggunakan bisa aplikasi editor ya, terus
di save as PDF file, atau Anda tulis tangan di kertas terus difoto, ya pastikan hasil fotonya itu tidak blur dan fokus, jelas gitu ya, terbaca tajwidnya. Setelah itu di convert ke PDF, baru diupload ke akun masing-masing di Google Classroom gitu ya. Saya kira begitu saya teman-teman ya. Tatap muka hari ini, evaluasi pembelajaran dan evaluasi hasil belajar sudah saya anggap selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.